Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, senang sekali saya Karani Utari dapat menyapa Anda dalam program Ruang Publik. Ya saudara, di tengah semakin menipisnya stok darah, Palang Merah Indonesia terus berupaya melakukan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Salah satunya dengan program Kampung Donor Darah. Lalu bagaimana Kampung Donor Darah ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menjadi pendonor sukarela? Kita akan berbincang mengenai topik kita pada hari ini dengan dua orang narasumber kita yang sudah hadir bersama saya saat ini. Langsung saja kita sapa yang pertama, sebenarnya Ketua Palang Merah Indonesia Kota Jambi, namun diwakili oleh Humas Palang Merah Indonesia Kota Jambi, ada Bapak Aswan Hidayat. Selamat sore Pak Aswan. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Aswan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak ya. Lalu ada narasumber kita yang kedua, beliau adalah manajer unit donor darah Palang Merah Indonesia Kota Jambi, ada Ibu Dr. Revi Nur Oktarina. Selamat sore Bu Dokter. Halo, selamat sore. Sore, apa kabarnya Bu Dokter? Alhamdulillah Sehat. baik, sehat. Sehat. Tadi dengar Bu Dokter ini dari daerah mana itu? Iya, ada tadi pagi itu ada kegiatan donor darah di Bayung Lincir. Wah, Iya. jadi dari Bayung Lincir langsung ke sini Bu Iya, Dokter ya untuk langsung ke dialog sini. pertama kita. Luar biasa sekali ini. Nah Bu Dokter, sebelum kita masuk ke terkait dengan Kampung Donor Darah, saya mau tahu dulu nih apa saja sih tugas dan fungsi pokok dari unit donor darah Palang Merah Indonesia Kota Jambi Bu Dokter. Oke. Jadi unit donor darah itu adalah suatu kantor ya kita bilang ya, di mana masyarakat Kota Jambi yang membutuhkan darah mengambil darah di PMI. Jadi orang tahu itu PMI itu hanya donor darah, padahal banyak sekali kegiatan-kegiatan PMI dan salah satunya adalah unit donor darahnya. Jadi untuk unit donor darah di Kota Jambi itu hanya ada satu-satunya unit donor darah di Kota Jambi ini yang PMI punya. Jadi PMI Kota Jambi ini melayani 21 rumah sakit yang ada di Kota Jambi, bahkan di luar Kota Jambi kita juga melayani rumah sakit yang berada di luar Provinsi Jambi malah. Nah, jadi itu adalah unit donor darah di mana pasien yang membutuhkan darah itu ke PMI. Ke PMI. Berarti nggak cuma dari dalam Kota Jambi aja, tapi singgah ke provinsi tetangga ya Bu Iya, Dokter ya. provinsi tetangga, Dan seperti Bayung Lincir dan Sungai Lilin. Ya seperti Bu tadi dari Bayung Lincir ya ikut Iya, membantu di Bayung sana. Dan mungkin ada pemirsa yang belum tahu nih di mana sih lokasi unit donor darah di Kota Jambi ini Bu Dokter? Di mana? Kalau untuk PMI Palang Merah itu dia ada yang pertama itu yang di provinsi itu ada di Broni, tapi kalau untuk unit donor darah Kota Jambi itu ada di Telanai. Oh di Telanai. Iya, di Telanai, di belakang Rumah Sakit Umum Matahir. Baik. Nah, saya mau ke Pak Aswan lagi nih, Pak Aswan. Kita berbicara mengenai Kampung Donor Darah. Sebenarnya sih apa sih ini, bagaimana inisiasi dari terbentuknya Kampung Donor Darah dan apa tujuannya, Pak? Baik, jadi gini Mbak, sebelum kita masuk ke Kampung Donor Darah, dasar dari program Kampung Donor Darah itu dari berkurangnya nih stok darah kita setiap hari lah. Kalau kita kalkulasikan dengan data bahwa kebutuhan darah untuk semua pasien hampir di semua rumah sakit yang ada di provinsi, termasuk yang di luar daerah, di Bayung Lincir, di Sungai Lilin, itu kebutuhan darah kita itu seharusnya itu sekitar 2.500 kantong per bulan. Nah, jadi sementara ini cuman tercover 60% dari 2.500. Jadi masih kekurangan 40%. Jadi selama ini yang kita hadapi banyak yang pendonor yang pengganti. Misalnya dari keluarga ibu ada yang sakit. Nah, ibu yang cocok golongannya, ibu yang ganti, atau yang keluarga yang lain, itu namanya pendonor pengganti. Jadi berkurang yang sukarela. Misalnya saya jadwal saya ini rutin nih 2 bulan sekali. Ini saya pendonor sukarela nih. Misalnya yang lain-lain yang dari TVRI, yang rutin kita kerjasama, itu sukarela. Nah, untuk meningkatkan jumlah pendonor sukarela ini, salah satu program kita buat yaitu Kampung Donor Darah. Nah, Kampung Donor Darah ini kita fokuskan dalam Kota Jambi dulu. Untuk saat ini kita sudah buat 15 kelurahan sebagai Kampung Donor Darah rintisan. Nah, dari 15 ini ada di kecamatan, semua kecamatan. Ada di Kecamatan Danau Tolu, ada di Pelayangan, dan hampir di 11 kecamatan kita ada. Kalau contoh di Danau Tolu ada di Kelurahan Olah Kemang. Kalau di Pelayangan ada di Budong Laut. Terus ada juga di Danau Sipin di daerah apa tuh nama daerahnya, Danau Sipin itu
Putri Ayu apa daerah situ. Terus yang lain banyak juga di kelurahan lain, baca di Bakung Jaya, Talang Bakung, Tanjung Sari. Kenapa kita pilih 15 kelurahan yang menjadi rintisan kampung donor? Karena ini baru cikal bakal untuk kita mengembangkan ke seluruh kelurahan yang ada Kota Jambi. Mungkin ditanya, Bang Aswan, ini dasarnya apa dipilih? Misalnya di Kelurahan Olah Kemang, ada persyaratan yang harus kita ikuti. Yang pertama yaitu kelurahan itu banyak penduduknya. Nah, kalau banyak penduduk kan otomatis partisipasi masyarakat untuk donor juga banyak. Kedua, tingkat kesehatan juga. Tingkat kesehatan lingkungan yang mungkin di atas rata-rata. Kedua, tingkat partisipasi dari pendonor, baik itu pengganti maupun sukarela. Nah, kebanyakan dari daerah-daerah itu, kita lihat data yang ada di kelurahan, di kecamatan, banyak yang sering donor darah ke PMI maupun yang didatangi PMI. Dan itu menjadi dasar kita untuk menjadikan kelurahan itu menjadi daerah kampung donor darah rintisan. Dan mudah-mudahan akhir tahun ini, bertepatan dengan hari ulang tahun PMI, kita akan melonsing itu 15 rintisan kampung donor darah se-Kota Jambi, bertepatan dengan hari ulang tahun PMI. Dan sekaligus kita mau launching itu, Dok, apa tuh aplikasi untuk pendonor. Jadi besok kita nggak perlu lagi datang ke PMI mau daftar pakai ini manual. Besok udah pakai HP doang. Pakai HP aja. Misalnya, Mbak 2 bulan yang lalu udah donor. Terus diingatin, Mbak besok udah donor lagi nih, udah datang. Nah, itu terus data-data yang pendonor, yang sukarela itu sudah terekam semua. Nah, kita dibantu oleh Pemkot Jambi melalui Dinas Infokom untuk membuat aplikasi donor darah PMI Kota Jambi. Dan semua di situ semua ada. Mulai dari kebutuhan darah, terus stok darah, terus data-data pendonor yang ada di situ, termasuk juga dari kampung-kampung donor darah yang kita masukkan dalam aplikasi. Semuanya ada di situ. Ada di situ, udah makin canggih sekarang. Iya. Di HP dan di gawe kita ada semuanya udah ada. Iya, udah ada di satu genggaman HP aja. Jadi juga yang mungkin pemirsa yang lupa kapan ya terakhir donor darah. Udah ada riwayatnya, jadi ada notifikasinya nanti masuk. Ada notifikasi juga. Seperti kita bayar pajak gitu kan, bayar tunggakan. Gitu. Udah ada muncul. Gitu. Seperti itu juga di donor darah nanti. Kita ingatin. Baik. Kalau untuk konsepnya sendiri di kampung donor darah itu seperti apa konsepnya, Pak? Konsep kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan, dari Pak Lurah, dari RT setempat, dan di kecamatan. Kita minta semua ada jadwalnya. Misalnya kemarin Tanjung Sari ya. Tanjung Sari itu jadwalnya 2 bulan sekali. Nah, jadi besok 2 bulan kemudian kita datangi lagi untuk yang kedua. Nah, kita berharap pendonor yang mendonorkan darahnya bukan bapak itu lagi, tapi orang lain, warga lain yang mungkin bisa donor darah. Tapi yang pendonor yang jadwal pertama tetap, adanya bertambah. Ada beberapa data yang perlu saya sampaikan bahwa ada peningkatan lah. Ini yang kedua kali nih kita donor darah di kampung donor darah. Yang pertama itu ada 20 pendonor. Itu jadwal pertama. 2 bulan berikutnya udah meningkat 42 dong, 42. Jadi alhamdulillah dengan kita jemput bola ke kampung-kampung donor darah di kelurahan, kesadaran masyarakat untuk menjadi pendonor sukarela makin meningkat. Apalagi saat ini Dokter Revi juga pernah tahu ya kondisi kita lagi COVID dulu. Itu stoknya sangat susah sekali COVID. Ditambah lagi kita waktu kemarin habis Idul Fitri ya. Kalau bulan Ramadan itu susah sekali orang mau donor kan. Kenapa tuh, Pak? Iya, ya kenapa? Karena berpuasa. Nah, kalaupun ada itu stoknya sangat tipis. Apalagi menjelang setelah bulan Ramadan Idul Fitri, orang lebih banyak kesibukan pulang kampung dan lain-lain. Ini stoknya sangat menipis. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kampung donor ini, konsepnya nanti di suatu kelurahan atau RT jika membutuhkan darah, kita tinggal buka HP, siapa aja pendonor yang ada di lingkungan tersebut. Begitu. Jadi nggak perlu lagi hubungi Dokter Revi, ke PMI nggak perlu lagi. Jadi Pak RT melalui ada kader kita di kampung donor darah, tinggal cek, misalnya saya, golongan saya O. Nah, dicari data yang warga di situ, yang di setempat di RT itu yang darah golongnya sama. Jadi cukup itu yang dicari untuk donor. Apalagi terutama masyarakat yang membutuhkan golongan darah. Tadi kan yang sangat genting ya, butuh waktu yang cepat. Kalau sama ini kan
sangat Sulit ya, Mas. sulit. Sulit, iya. Diupload di HP. Iya, Butuh sosial donor, media butuh dulu. donor, butuh donor. Urgen, jadi keliling-keliling. Iya, benar. Pendonoran donor. Kasihan malah keluarga Dengan pasien. adanya kampung donor ini, semua data pendonor di RT setempat, di kelurahan setempat sudah ada di HP-nya Di masing-masing. HP. Jadi udah tahu nih, darah AB, darah O, darah apa lagi, AB, itu udah terdata khusus di lingkungan RT setempat Jadi udah atau tahu kampus ya, setempat. darah yang kurang, kan darah O nih. Iya, butuh darah O, dihubungi tinggal boleh Pak RT, dihubungin. ayo bantu dong, Iya. bantu dong, warga kita ada yang sakit. Tinggal dibantu. Nggak perlu lagi nih sibuk-sibuk ke PMI cari darah kemana-mana kan. Gitu. Nah, efisien, Efektif berubah. seperti itu. Mudah-mudahan di sini Konsepnya. bisa menjadi kebaikan kita semua Iya, ya. amin. Semoga saja. Nah, Dokter Evi tadi kalau kan Pak Asman udah jelasin syarat untuk menjadi kampung donor darah. Kalau untuk pendonornya sendiri tuh apa aja sih syarat-syaratnya supaya bisa mendonorkan darahnya? Iya benar. Selain kampungnya harusnya ada pendonornya juga Iya. ya. Karena kalau nggak ada pendonornya dari mana juga darahnya dapat. Benar. Jadi untuk syarat pertama untuk donor itu adalah yang pertama dia sehat. Iya, jadi dia sehat dulu. Jadi kalau dia udah sehat, tidak dalam keadaan sakit dan mau untuk mendonorkan darah itu bisa. Terus nanti kita akan periksa nih, periksa kesehatannya rutin. Secara ini kan akan kita periksa tensinya. Jadi nggak ada lagi nih alasannya tensi saya rendah. Karena syarat untuk donor sendiri itu tensinya 90/60 sampai 160/100. Jadi kalau dibilang 150 itu tinggi, sebenarnya untuk donor masih bisa. Masih bisa ya? Iya, jadi 150/90 memang tinggi ya, tapi untuk donor masih bisa. Masih aman. Nah, nanti kita juga akan periksa HB-nya. Ditusuk sedikit, diambil darahnya, kita periksa HB-nya. HB untuk donor itu adalah 12,5 sampai 17,0 untuk bisa memenuhi syarat untuk donor. Jadi di bawah 12,5 itu nggak bisa, di atas 17,0 juga nggak bisa. Jadi bukan berarti orang datang itu langsung itu donor tuh nggak ya. Terus ada beberapa obat-obatan yang memang tidak bisa, yang obat-obatan yang dikonsumsi itu nggak bisa untuk donor, misalnya kayak pengencer darah, itu yang nggak bisa. Tapi kalau untuk obat tensi, selagi tensinya itu masih teratur, masih boleh. Orang dengan DM, saya ada gula, boleh nggak donor, gitu kan? Selagi dia masih terkontrol gulanya, terus juga dia bukan mengkonsumsi obat-obatan yang melalui insulin, itu masih bisa untuk donor darah. Jadi ada banyak banget itu persyaratan di belakang itu ya, nanti akan dibaca. Nah itu yang bisa memenuhi syarat dia bisa donor. Berarti ada syarat juga yang nggak sembarang nih. Saya mau donor nih Bu iya. Dokter. Nggak bisa, berat badan juga bisa loh. Berat berat badan itu juga ya? tidak kurang dari 45 kilo. Jadi kalau udah lebih dari 45 kilo bisa. Bisa. Iya, gitu. Saya bisa sih. Bisa ya. Bisa. Tapi Biasanya. Baik. Kalau untuk stok darah sendiri itu biasanya yang sering menipis itu golongan darah apa sih, Dok? jadi kalau untuk stok itu dia bukan masalah golongan darahnya apa saja ya, tapi kalau untuk populasi, memang populasi paling banyak itu untuk golongan darah O. Paling pertama. banyak ya? Yang paling banyak itu memang populasinya golongan darah O. Yang kedua itu B, yang ketiga itu A, dan yang populasi paling sedikit itu memang AB. AB sedikit. Jadi tapi kalau misalnya dikatakan langka, itu adalah yang resusnya negatif. Baik. Jadi ada golongan darah dan resusnya. Udah tahu belum resusnya apa? Tahu nggak? Golongan darah resusnya? Oh, positif. Ya benar. Iya. Karena kalau untuk resus itu sendiri bukan suatu penyakit, tapi itu adalah dipengaruhi oleh ras keturunan. Jadi kalau golongan darah itu diturunkan oleh kedua orang tuanya, tapi kalau resus itu diturunkan oleh nenek-nenek moyangnya. Nah, tapi itu berdasarkan rasnya. Kalau dia ras yang positif, itu biasanya dari Asia. Kalau dia yang negatif, golongan darah resus negatif, itu biasanya dari Eropa. Oh, baik. Jadi untuk di Jambi sendiri, untuk golongan darah dengan resus negatif itu masih sangat sedikit. Jadi kalau dikatakan langka, itu yang mereka-mereka yang dengan resus negatif. Se-Jambi ini hanya 40 orang. 40 orang iya, ya, yang saat ini masih terdata. Itu pun ada yang di Muara Bungo, ada yang di Tungkal, bukan Sebar hanya di gitu. kota Jambi. Itu sangat sedikit. Nah, jadi kalau itu yang cukup sulit. Baik, menarik Kita sekali untuk nih. mencari. Tapi kita jeda dulu ya Bu Dokter Pak Aswan. Ya. Perbincangan kita usai jeda pariwara berikut, dan saudara tetaplah di Ruang Publik.
Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Ruang Publik masih dengan dua orang narasumber kita yang luar biasa, ada Dr. Revi dan Pak Aswan. Nah tadi Pak Aswan juga di segmen sebelumnya menyebutkan bahwa inisiasi dari Kampung Donor Darah ini karena semakin menipisnya stok darah di Kota Jambi khususnya Pak ya. Lalu bagaimana Bapak melihat sejauh ini efektivitas dan dampak positif dari Kampung Donor Darah ini Pak? Ya, alhamdulillah. Kalau efektivitas tadi saya bilang untuk nambah kekurangan darah, stok darah tadi, alhamdulillah sekarang udah mulai menambah nih stok darah. Dr. Revi baru pulang dari ini Bayung, udah nambah 40 kantong ya. Terus kita dari 50 rintisan ini sudah berjalan rutin 2 bulan, sekarang udah 2 bulan sekali boleh ya dok ya? Boleh. 2 bulan sekali udah boleh donor, jadi minggu besok kita donor lagi nih. Sudah saya lupa jadwalnya di mana. Artinya baru 15 kelurahan ini sebagai kampung donor ini sudah mencapai sekitar 200 sampai 300 kantong per donor. Per donor? Iya, untuk yang semua kelurahan itu 15. Ada yang 30 kantong, ada yang 20 kantong, ada yang 40 kantong satu kelurahan. Jadi kalau di total untuk 2 bulan itu bisa 200 sampai 300 kantong. Nah, ini menjadi cikal bakal untuk kita membuat kampung donor darah di semua kelurahan. Kita ada 68 di Kota Jambi kelurahan. Ini baru 15. Jadi masih sekitar 50 ya. 50 hampir 60 lagi loh. 60 lagi kelurahan yang belum kita jangkau, dan ini sudah banyak permintaan kepada PMI untuk dijadikan kelurahannya jadi kampung donor darah. Iya. Terus ini menjadi efektif jikalau Pak RT-nya, Pak Lurahnya, Pak Camatnya juga turun membantu PMI. Tugas untuk meningkatkan jumlah pendonor sukarela ini bukan tugas hanya PMI saja, tapi tugas semua lapisan masyarakat, termasuk perangkat RT, ibu RT-nya, ibu-ibu PKK-nya. Jadi kesadaran untuk menjadi pendonor sukarela itu bukan dari paksaan, nggak boleh dipaksa, harus dari kesadaran kita sama-sama. Dan saya berharap Pak RT maupun Ketua Forum RT sekarang ya udah mulai aktif. Ayo kita ajak semua warga masyarakat untuk menjadi pendonor sukarela. Gunanya untuk bukan siapa-siapa, untuk kemanusiaan, membantu warga setempat yang suatu saat pasti membutuhkan darah. Dan ini yang saya bilang, kalau dulu kita repot cari darah siang malam, terus pakai HP, bikin status di WA, di grup, di Facebook, butuh darah sekian-sekian, puluh kantong. Nah, tapi dengan adanya kampung donor darah ini, tidak perlu seperti itu lagi. Cukup hubungi Pak RT, buka data, warga mana yang pendonor sukarela, cari pendonornya, golong darah yang sama, langsung hubungi, dan PMI siap untuk datang ke kelurahan tersebut, ke RT tersebut untuk donornya. Jadi kalau nanti cuma berapa orang, silakan datang ke PMI. Langsung. Kita 24 jam loh ya, UDD. 24 jam. 24 jam loh untuk donor darah. Silakan datang, dan ini menjadi suatu kami ya, menjadi proses juga bahwa program Kampung Donor ini mudah-mudahan menjadi salah satu program pertama kali untuk di Jambi. Kalau di Indonesia yang kelima nih. Kelima, wah, yang luar biasa. Daerah yang kelima. Yang sebelumnya ada beberapa daerah di Jawa maupun di daerah Sumatera. Dan untuk yang nasional kita yang 5 besar yang menelurkan program Kampung Donor Darah ini. Nah, mudah-mudahan didukung juga dengan media-media yang bagus seperti ini, kayak TVRI, kemarin kita dialog di RI, terus media-media lain yang mungkin bisa mensupport untuk mensosialisasikan pentingnya pendonor yang sukarela tadi. Dan ini juga menambah stok darah juga ya dok ya. Jadi besok-besok kalau datang lagi warga pasien dari rumah sakit ke PMI, nggak ngamuk-ngamuk lagi. Selama ini kan datang sini stok darah habis, penting datang habis. Nah, mudah-mudahan dengan bertambahnya pendonor ini, stok darah kita cukup, dan kita berharap pasiennya bisa terbantu dengan baik. Jadi makin banyaknya pendonor sukarela, Pak ya, karena ada kemudahan di kampungnya di kelurahan udah ada. Udah ada pendonor sukarela, tinggal dipanggil. Tinggal dipanggil, siap. Telepon aja PMI. Iya. Nah kalau Dokter Revi sendiri gimana? Apakah ada hambatan atau tantangan nggak dalam program Kampung Donor Darah ini? Hambatan atau tantangannya tadi itu ya, untuk kegiatan insya Allah memang sudah mulai banyak ya Pak ya, yang kami mau nih, ini udah 2 bulan kami udah siap nih buat donor. Antusias masyarakatnya ya? Antusias mereka malah, makanya tadi kita alhamdulillah walaupun baru 2 bulan tapi udah dapat sekitar 200 kantongan. Tapi kadang masalahnya itu, hambatan itu masih juga ada masyarakat yang takut. Takut kenapa tuh? Takut untuk donor darah.
Masih ada juga yang takut untuk donor darah. Jadi yang pertama takutnya itu karena takut jarumnya besar, takut sakit, takut nanti setelah donor pingsan. Nah itu yang ketakutan seperti itu yang harus kita sebisa mungkin untuk kita hilangkan. Jadi ayo nih kita datengin tempatnya. Apa sih yang bikin takut? Ayo kita periksa dulu. Jangan takut, tuh lihat dulu sebelum dicoba. Boleh silakan dilihat dulu gitu kan. Boleh. Jadi sebisa mungkin kita upayakan supaya masyarakat itu nggak ada lagi nih yang takut untuk donor darah. Ada lagi nggak mitos-mitos terkait donor darah? Tadi kan kayak katanya habis donor darah nanti pingsan. Biasanya ada lagi nggak mitos di masyarakat gitu, Bu Dokter? Iya, habis donor darah nanti pingsan, habis donor darah nanti lemes, terus darahnya nggak balik lagi. Ya, itu yang Nggak balik lagi. Nggak balik darah lagi. Nanti gimana kalau darah saya habis gitu ya. Padahal darah di dalam tubuh kita itu sendiri itu ada usianya. Iya, jadi sel darah merah kita itu usianya di dalam tubuh itu sekitar 120 hari. Jadi dalam 120 hari dia akan beregenerasi lagi, sel-sel baru akan terbentuk. Maka sel-sel yang tua itu akan mati di dalam tubuh. Jadi zat besinya akan menumpuk. Jadi nanti udah umurnya 120, sel kebentuk. Nah, tapi dengan donor darah nih sebelum sel-selnya mati, sebelum zat besi menumpuk di dalam tubuh itu udah dikeluarkan dulu. Dikeluarkan. Nah, saat dikeluarkan itu tubuh kita, otak kita akan memerintahkan nih, ini tadi kayaknya keluar nih darah gitu kan. Ayo nih makan lagi yang banyak, minum lagi yang banyak supaya sel-sel darah baru itu terbentuk dengan baik. Jadi dengan kita makan, dengan kita minum, maka akan lahirlah lagi sel-sel darah yang baru. Maka yang beredar di dalam tubuh kita itu adalah sel-sel darah yang segar, bukan sel-sel darah yang tua. Berarti juga untuk tubuh kita juga ya, Bu Dokter ya. Jadi jangan takut lagi untuk donor darah. Contohnya saya ya, saya rutin donor. Dokter Revi juga mungkin kalau perempuan rutin. Saya merasakan kalau udah donor darah, kalau nggak donor darah rasanya berat badan itu rasanya. Kalau udah rutin, kayak pengen cepet donor darahnya. Pengen lagi Pak ya. Pengen gitu kan. Ya, karena sel-sel baru ya kata Bu Dokter tadi. Nah, jadi kalau udah rutin itu enteng lah. Enteng ya. Saya enteng. Terus apa yang mungkin selama ini keluhan dari pusing, terus yang mungkin ada pegel-pegel, itu mulai menghilang. Itulah mungkin kebutuhan untuk pendonor itu bagi masyarakat belum tahu, bukan hanya untuk membantu sesama, tapi untuk kesehatan kita juga. Kata Dokter Revi tadi kayak motor lah. Motor kan harus diganti olinya. Iya benar Pak. Nah, kalau oli yang ganti-ganti rusak nih. Benar, sama kayak darah kita ya. Harus ada perbaharuan darah lagi. Apalagi laki-laki ya disarankan untuk donor darah supaya untuk meregenerasi sel-sel darah. Beda sama perempuan ya. Kalau perempuan kan kita ada fase menstruasi. Tapi kalau laki-laki nggak ada. Nggak ada, iya. Makanya data terbanyak itu memang untuk stroke itu pada laki-laki. Nih Pak Azwani udah berapa kali ya donor ya? Lebih dari 10 deh. Lebih untuk tahun ini. Banyak. Nanti memang rutin Pak Asman ya. Rutin. Nah, menanggapi mitos-mitos seperti itu bagaimana sih Pak Asman sebagai Humas PMI ya untuk menanggapi hal tersebut kepada masyarakat? Iya, contohnya salah satunya untuk menghapus mitos. Kita turun langsung ke kampung-kampung ini, ke kelurahan, ke TRT. Bu, Bapak, donor, lihat sendiri. Kalau sudah donor, coba pingsan nggak? Coba lemes nggak? Ditanyain langsung, gimana Pak? Enggak, aman. Begitu loh. Jadi kita langsung ada buktian di lapangan bahwa sudah donor darah, nggak langsung pingsan. Kata yang orang tua dulu nggak bisa, darahnya hilang nggak bisa balik. Besok ketemu lagi, tambah sehat nih Bapak akibat donor darah. Jadi selain mengurangi resiko penyakit yang mungkin ada di dalam tubuh kita, juga pengen donor darah ini penyakit-penyakit yang mungkin yang agak ringan-ringan mungkin bisa tersembuhkan. Kenapa? Terus berputar, terus peredaran darah tadi berganti yang darah yang baru. Cobalah kalau kita pakai oksigen yang baru dengan oksigen yang sekarang asap, nggak enak kan diisap. Cuman kalau udah oksigen baru, seger. Segar. Itu saya, Dokter Revi dan teman-teman yang sukarela pendonor tuh udah merasakan semua. Jadi nggak perlu takut dengan mitos-mitos itu, karena apa? Donor darah untuk kesehatan kita dan juga untuk kemanusiaan untuk orang yang membutuhkan. Baik, juga untuk diri kita juga untuk orang lain. Banyak sekali manfaat donor darah dan jangan takut untuk mitos-mitos saja ya, Bu, Pak. Nah, Bu Dokter, kalau misalnya nih ada masyarakat yang membutuhkan darah nih, apakah ada biaya atau gimana tuh? Jadi untuk donor darah sendiri itu nggak ada biaya apapun. Jadi silakan datang ke PMI, akan kita periksa tensinya, akan kita periksa HB-nya. Yang belum tahu golongan darahnya pun akan kita periksa golongan darahnya. Itu gratis, nggak ada biaya sama sekali. Nah, cuman kadang masyarakat itu banyak berpikiran kalau PMI ini jual beli darah, ya. Itu yang masih banyak banget yang
seliweran tuh di mana-mana, ih PMI ini kita donor gratis, nanti pas kita butuh itu bayar gitu kan. Nah, itu adalah biaya pengganti pengolahan darah atau BPPD yang memang sudah ditetapkan berdasarkan Kementerian Kesehatan. Biayanya itu memang ada 480.000 itu per 1 Oktober. Itu PMI 1 Indonesia, bukan PMI Kota Jambi sendiri yang ada BPPD yang 480.000 per kantong. Itu bukan hanya di Jambi. Jadi memang sudah ada ketentuannya dari kementerian. Nah, itu adalah digunakan untuk operasional kegiatan donor seperti kantong darahnya, biaya habis pakainya, pun termasuk pemeriksaan laboratorium di PMI. Karena darah yang kita donorkan itu bukan berarti langsung diberikan ke pasien. Kita akan periksa dulu, ada 4 penyakit menular melalui darah yang harus kita periksa. Di antaranya itu HIV, sifilis, hepatitis B, dan hepatitis C. Nah, itu wajib tuh. Nah, jadi salah satu biayanya digunakan untuk mengecek operasional tadi, karena nggak langsung distribusi langsung Bu Dokter ya, banyak pengecekan, prosesnya banyak ternyata ya. Kita harus mementingkan kualitas darah. Jadi nggak mungkin darah yang kita keluarkan itu ada penyakitnya, insya Allah nggak. Jadi aman. Jadi aman. Dari diperiksa aman. Setelah periksa aman, bisa didistribusikan ke rumah sakit. Berarti masyarakat mungkin pemikirannya mungkin bisa dari sini udah tahu ya Bu Dokternya, ternyata biaya-biaya tersebut untuk operasional karena nggak langsung darah yang kita donor itu udah bisa didistribusiin ke rumah sakit atau kemana-mana, tapi banyak lagi prosesnya, dicek lagi banyak ternyata itu pemirsa. Nah, saya mau ke Pak Aswan lagi nih Pak Aswan, apakah ada kolaborasi dengan pihak lain terkait dengan kampung donor darah ini Pak? Banyak sekali, kita harus kolaborasi terus. Kalau kita sendirian nggak sanggup bisa. Jadi tadi saya bilang dengan Bapak Wali Kota, dengan Bapak Wakil Wali Kota itu sudah sinergi kita dari dulu. Dan pemerintah Kota Jambi sangat mensupport apapun nanti kebutuhan yang diminta oleh PMI Kota. Contoh kemarin kita butuh peralatan untuk di labor, terus kita ada dibantu untuk mobil untuk PMI ambulan, dan ada 3 unit motor untuk mobilisasi untuk kampung donor darah ini. Terus kita juga sudah koordinasi dengan Bapak Camat, Bapak Lurah, Pak RT, Pak Ketua Forum RT. Jadi memang program kampung donor darah ini harus kita sama-sama tuh kita rangkul bersama Pak ya, sama-sama kita kolaborasi sama-sama. Kenapa? Ini bukan hanya untuk PMI doang, bukan untuk pemerintah doang, bukan untuk Pak Camat, Pak Lurah, tapi untuk semua masyarakat yang membutuhkan. Untuk kita semua Pak ya. Ini yang penting bahwa tujuan donor darah ini untuk kemanusiaan, untuk membantu sesama manusia yang membutuhkan. Baik. Itu yang penting. Itu yang penting, jadi memang untuk kita semua. Iya, untuk kita semua. Kita lanjutkan perbincangan kita ya Pak Aswan dan Bu Dr. Revi, usai jeda berikut, dan saudara tetaplah di Ruang Publik. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Ruang Publik, masih dengan tema kita Kampung Donor Darah menjadi solusi meningkatkan kesadaran masyarakat menjadi pendonor sukarela. Dan di segmen kali ini saudara, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi aktif melalui sambungan telepon interaktif di nomor, baik, kita udah ada penghubung, silakan. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Mbak Kairani. Sore Bapak, dan Bapak siapa di mana? Dari Yudi Mbak, di Telanai. Silakan Pak Yudi, pertanyaan atau pernyataannya Pak Yudi. Ya, terima kasih Mbak atas waktunya. Baik, sama-sama Bapak, silakan Bapak. Sama yang saya hormati Ibu Revi, Dr. Revi ya, yang saya hormati. Dan ada Bapak Aswan ya, Umas di Kota Jambi yang saya hormati. Jadi berdasarkan data yang saya dapatkan dari Rumah Sakit Umum Daerah dari Matahir Kota Jambi, bahwa dalam 1 bulan itu memang PMI memerlukan darah itu 1000 kantong, bahkan lebih. Sedangkan cuman tersedia itu hanya 30% saja. Jadi memang menjadi persoalan darah ini. Nah,
makanya intinya PMI dengan masyarakat ini, saya hanya menekankan statement dari Bapak Ibu narasumber saja pada sore ini, bahwasanya PMI dan masyarakat ini sebenarnya masalah donor ini adalah kesadaran kemanusiaan. Ya. Jadi kalau manusia itu sehat, dia sadar bahwa dia bersedia untuk memberikan donor, berarti orang itu adalah mempunyai kemanusiaan. Kemanusiaan bagaimana? Kemanusiaan yang membantu orang yang memerlukan darah, hidup matinya orang. Jadi harus peduli begitu. Ya. Itu harapan daripada PMI. Nah, berikut statement yang tadi disampaikan menyangkut kampung donor darah yang ada, yang saya tahu di RT 7 di luar di RT 7 Mendalu, yang Mendalu darah itu yang luar biasa itu. Ya. Ya. Mudah-mudahan diikuti oleh kampung-kampung dan RT-RT lainnya dalam wilayah Provinsi Jambi. Nah, inilah tugas daripada kita semua, bukan PMI menurut saya. Karena terbentuknya kantong-kantong darah kesadaran masyarakat di RT atau di kampung-kampung itu adalah satu bentuk kesadaran gitu. Nggak harus dipaksa oleh PMI. Ya kan, kalau nggak ada sadar ya orang di kampung itu untuk membantu seseorang kemanusiaan, masalah kemanusiaan, nggak akan mungkin terbentuk dia. Jadi makanya harapannya memang kampung-kampung itu terbentuk sendiri dia, karena rasa kemanusiaannya tinggi begitu. Karena ya PMI tidak ada mencari duit, dia dari mana? Dia diberikan anggaran untuk menolong orang begitu, bukan mencari duit di situ. Makanya dibilang ada oknum yang ingin sengaja menyerahkan darahnya untuk mencari uang, itu tidak benar itu. Itu saya tepis, tidak benar itu. Orang-orangnya tidak benar, tidak manusiawi orang itu. Tidak ada yang jual beli darah itu. Saya tidak sependapat. Makanya statement itu tidak ada itu sebenarnya. Jadi ini adalah PMI pure, adalah kegiatan kemanusiaan. Jadi masyarakat harus memahami bahwa menyambut manusia untuk membantu manusia yang memerlukan darah. Saya rasa demikian. Mudah-mudahan kampung darah ini tetap berkembang, tetap eksis. Amin. Amin. Sehingga kebutuhan darah yang disebutkan tadi kurang, hanya 30% yang ada itu dapat terpenuhi. Sehingga karena populasi penduduk Kota Jambi ini sudah 600.000 lebih. Ya. Justru itu makanya kesadaran memberikan darah itu memerlukan sekali, diharapkan sekali kesadaran itu tidak ada dipaksakan. Nah, kalau sudah sadar, insya Allah populasi manusia semakin berkembang, darah semakin siap Baik. diberikan kepada yang diperlukan. Terima kasih Pak Yudi atas apresiasinya dan juga pernyataannya Pak Yudi. Nah, silakan Pak Aswan, tanggapannya Ya, Pak Aswan. Pak Yudi, terima kasih banyak sudah memperhatikan, sudah mensupport, mendoakan untuk PMI. Benar tadi kata Pak Yudi bahwa kita di awal Kampung Donor Rintisan ini pertama kali di RT 7 Mendalu Darat. Kalau nggak salah di balai desanya itu kita mulai. Betul. Dan alhamdulillah Rutin 3 bulan. kesadaran masyarakat di Mendalu Darat itu kan Kabupaten Muaro Jambi. Iya. Itu luar biasa. Pertama, kita ada 30 kantong, kedua 40 dan meningkat terus rutin 3 bulan sekali. 3 bulan. Dan itu disupport oleh semua masyarakat. Kenapa disupport? Mulai dari pendonornya yang baru sukarela, terus makan yang disiapin, pokoknya mewah. Jadi masyarakatnya antusiasnya luar biasa. Dan ini benar kata Pak Yudi, menjadi contoh bagi RT-RT yang lain atau kelurahan yang lain di Kota Jambi. Nah, untuk di Mendalu Darat ini menjadi cikal bakal kita membuat program Kampung Donor Darah yang di Kota Jambi. Dan mudah-mudahan benar kata Pak Yudi tadi, kita nggak bisa maksa orang mau donor darah. Kita butuh kesadaran masyarakat untuk donor darah. Siapa? Saya bilang sama bapak ibu yang lain, oke, saat ini keluarga bapak ibu belum ada yang sakit yang butuh donor darah. Suatu saat nanti pasti ada yang butuhkan donor darah. Nggak anak, nggak cucu, nggak siapa. Siapa yang membantu? Nggak orang lain, Bu. Warga sekitar, warga tetangga sekitar yang membantu. Saya bilang, ayo tumbuhkan kesadaran. Kenapa? Nggak mungkin kita jauh-jauh, keluarga kita jauh, di sana jauh. Ya. Siapa? Tetangga kita. Benar. Yang peduli, yang butuh kesadaran untuk memberikan donor darahnya untuk kesehatan, untuk kemanusiaan. Dan ini
mudah-mudahan ya, bukan tugas hanya PMI, bukan tugas Mbak Herani atau Mbak Revi atau yang lain, termasuk tugas dari Pak Yudi untuk memberikan semacam pencerahan kepada masyarakat di lingkungan yang Pak Yudi tadi, untuk ayo tingkatkan kesadaran, ayo kita jangan dipaksa donor darah. Kenapa? Selain sehat, juga bisa membantu manusia, sesama manusia, baik itu muslim, non muslim, semua pun kita harus bantu. Sama makhluk Tuhan. Makhluk Tuhan kita bantu. Kenapa? Ini insya Allah menjadi amal jariah kita juga untuk yang membutuhkan darah. Dan satu saat saya pernah ditanya, Bang Aswan, dulu saya ada donor darah dari darahnya Pak Aswan. Ingat dia, Mbak, ingat dia bahwa dulu pernah saya mendonorkan darah ke dia itu, dia masih ingat itu. Artinya apa? Berterima kasih apa? Saya juga senang dia sehat, saya juga bahagia dia bisa sehat, bisa kembali normal gitu. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi kebahagiaan sesama manusia dan memberikan cuman darah kita dan untuk kesehatan, ini yang menjadi suatu kebahagiaan untuk kita, untuk membantu sesama gitu. Nah, mudah-mudahan itu bisa menular ya. Amin. Masyarakat, gitu, karena setetes darah kita tuh berarti bagi sangat orang berarti, lain. sangat berarti untuk sesama manusia. Baik, sama ke dokter Revi lagi nih Bu Dokter. Gimana sih pengelolaan logistik dan stok darah di UDD dan pun di kampung donor darah? Kalau untuk pendonor itu kita ada dua macam. Jadi yang pertama itu adalah pendonor sukarela, yang kedua adalah donor pengganti. Nah, tadi udah disebutkan juga sama Pak Azwan, kalau saat ini unit donor darah PMI Kota Jambi bisa memenuhi permintaan darah di setiap rumah sakit itu sekitar 60-70%. Itu dari donor darah sukarela. Nah, 30%-nya dari donor darah pengganti. Maksudnya apa? Kalau dari donor darah sukarela itu adalah dia mendonorkan darahnya untuk pasien, tapi dia nggak tahu nih siapa pasien yang membutuhkan. Jadi dia dengan kesadarannya sendiri, dia datang ke PMI atau dia bergabung di kegiatan donor darah yang lagi ada di lapangan, dia datang, dia nggak tahu nih darah dipakai untuk siapa. Saya belikan darah saya, ikhlas, nggak tahu untuk siapa aja yang butuh silakan pakai, gitu. Itu adalah pendonor sukarela. Kalau donor darah pengganti, itu tadi yang kayak Pak Azwan, seseorang yang datang ke PMI untuk donor darah, tapi dia tahu nih untuk siapa darahnya dipakai. Nah, jadi saya donor untuk pasien si A, untuk pasien si B. Nah, itu biasanya donor darah pengganti itu akan banyak di bulan-bulan tertentu, di saat stok darah benar-benar menipis. Kayak tadi di bulan Ramadan, itu benar-benar sangat tipis stok darahnya. Jadi, apa yang dilakukan PMI, itu tadi mencari donor darah pengganti dari keluarga ataupun dari RT, dari rekan-rekannya yang lain. Nah, cuma itu tadi Pak Yudi pun tahu kalau ada beberapa oknum yang memanfaatkan kondisi keluarga pasien di saat stok lagi tipis. Keluarga pasien sibuk cari-cari darah, dia nggak tahu kan nih kemana. Ada saja oknum yang datang menawarkan diri, Bapak butuh darah ya, ini pakai darah saya aja, 200.000 lah, gitu. Nah, itu namanya donor darah bayaran. Sebenarnya donor darah bayaran itu sudah sama sekali tidak diperbolehkan, nggak boleh lagi. Jadi nggak ada lagi nih saya donor ini ya nanti ganti ini ya, itu nggak boleh. Tapi ada saja tadi oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi tersebut. Nah, itu yang benar-benar lagi kita galangkan, jangan sampai keluarga pasien kalut butuh darah, nggak ada darahnya kemana-mana, terus PMI juga kebingungan harus kemana carinya di saat stok kosong. Nah, itu yang lagi digalangkan dengan kampung donor darah supaya stok selalu ada. Karena target kita adalah 100% donor darah sukarela. Jadi nggak ada lagi nih pasien-pasien yang urgen-urgen, nggak ada lagi, kita harapkan seperti itu. Gimana caranya? Itu tadi kesadaran masyarakat. Ya, semoga semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk menjadi pendonor sukarela ya Bu Dokter ya. Nah, Pak Aswan, tadi Bu Dokter juga menyinggung terkait target di kampung donor darah. Gimana tuh target per bulannya atau seperti apa target di kampung donor darah? Kalau target kita nggak bisa memprediksi karena ini kan pendonor sukarela. Tapi kita berharap minimal tumbuhlah kesadaran dari masyarakat. Minimal di RT setempat bahwa fungsi dan kegunaan manfaat pendonor itu sangat penting, baik itu bagi pendonor sendiri maupun untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Saya berharap kalau kesadaran masyarakat tinggi, itu otomatis pendonor juga banyak. Nah, tinggal lagi kita, kemarin saya cerita juga di RRI bahwa semakin hari semakin ini ke depan, ini kan penyakitnya kan banyak yang timbul baru-baru nih, virus segala macam. Kita nggak tahu nih. Nah, ini harus menjaga stabilitas tubuh kita untuk pendonor. Jadi saya harap kampung donor yang kita tunjuk sebagai kampung donor darah
itu harus lingkungannya bersih. Kenapa? Kalau lingkungan bersih, otomatis masyarakatnya juga bersih. Bersih. Terus pola makannya juga harus bagus. Karena untuk pendonor ya harus proteinnya cukup ya dok ya, Iya. vitamin, protein, karbohidrat cukup. Jadi itulah yang mungkin kita pilih menjadi kampung donor darah. Kenapa? Dari lingkungan sehat, masyarakatnya juga pola konsumsi juga baik, dan tingkat pendidikan akan otomatis ikut meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa apa? Udah rata-rata SMA sarjana itu udah berpikirnya udah enak tuh. Oh, saya butuh membantu orang itu. Udah tingkat kesadaran udah niki. Mudah-mudahan ini menjadi target yang menjadi prestasi kita, bukan prestasi PMI, bukan prestasi dari pemerintah, tapi semua masyarakat bisa berkolaborasi, masyarakat, RT, pemerintah, PMI. Ayo, intinya ayo donor darah. Untuk siapa? Untuk kemanusiaan, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Dan setetes darah tadi sangat berarti untuk sesama manusia yang membutuhkan. Dan target kita, moga-mogahan setiap 2 bulan sekali makin banyak warga yang butuh darah dan kesadaran juga meningkat. Kenapa? Mudah-mudahan Dr. Revi nggak sibuk lagi nih nyari-nyari donor. Jadi udah stoknya udah ready. Jadi Pak Yudi bilang, kita kekurangan hampir 40% darah. Iya. Dari mana kekurangannya tadi? Itu tadi. Selama ini sudah kerjasama ya dengan perusahaan. Tadi Bayu Lincir. Ada dari perusahaan swasta, ada pemerintah, ada juga instansi-instansi yang lain. Sekolah. Tapi tidak juga mencukupi. Kenapa? Pasien yang kita tanggung di rumah sakit pemerintah maupun swasta di Kota Jambi ini udah banyak. Raden Matahir, Baitur Rahim, semua rumah sakit yang ada, termasuk rumah sakit yang di kabupaten. Iya. Semua kabupaten. Terakhir di Merangin, Sarawangun itu sudah cover ke KPI kota, termasuk yang di luar provinsi, Bayung Lincir, Sungai Lilin, itu pasiennya juga ke kita, gitu. Nah, jadi dengan bertambahnya pasien yang dari rumah sakit rujukan di sini, itu juga membuat bertambah banyak yang stoknya harus kita siapkan untuk itu. Mudah-mudahan lah. Dengan kerjasama semua pihak, kita PMI berharap kampung donor darah ini bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi apa ya dok, hobi ya dok, Gaya hidup. gaya hidup. Kalau ya. gaya hidup saya mungkin selama ini main bola kaki, ya, apa Mbak Herani apa fitness, apa dokter apa. Tapi jadikan donor darah ini jadi pola hidup. Pola kita. hidup, Nah, jadi gitu. nggak ada beban apa, Nggak ada mau beban donor apa-apa. darah nih, besok malah jadi sih nggak, wah besok donor darah nih, nggak Iya. sabar, itu makan yang bergizi juga, Bu Dokter ya, Pak Aswan. Nah, kalau terkait untuk keterlibatan masyarakat di kampung donor darah, apakah bisa juga menjadi relawan selain menjadi pendonor sukarela? Iya Pak dong, Aswan? pasti. Jadi kita relawan juga banyak. Kita kan ada di PMI kan ada PMR, Iya. Palang Merah Remaja, ada KSR yang di universitas. Jadi semua mahasiswa yang di semua kampus kita sudah bentuk relawan di masing-masing universitas di Jambi maupun di SMA itu sudah kita bentuk relawan juga PMR. Dan mereka inilah yang turut membantu mensosialisasikan pentingnya donor darah khususnya sukarela ke semua daerah. Misalnya ada mahasiswa yang tinggal di Mandalo, dia yang membantu masyarakat situ. Terus ada yang di Telanai, mahasiswa yang Unja, UIN dan semacam, dia yang turut membantu untuk memberikan pengetahuan tentang pentingnya donor darah, tentang manfaat donor darah. Dan itu sudah kita lakukan. Dan mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Baik. Itu Mbak Herani. Berarti perpanjangan tangan dari PMI sendiri Pak ya, mereka itu sudah Pak ya? ada relawan-relawan kita. Dan itu mereka sangat terbantu, kami sangat terbantu dengan ada relawan. Kenapa? Ya tanpa kita biayai, tanpa dikasih, karena memang nggak ada uangnya ya. Benar-benar sukarela dari hati kesadaran mereka mereka ya. untuk membantu masyarakat yang lain yang mereka nggak kenal. Ya, saya sebagai relawan, Iya. saya sih relawan yang harus sigap kalau ada yang membutuhkan. Contoh kemarin kebakaran di Danau Sipin, Iya. di Logo, itu hampir 1 minggu kita bangun tenda di situ, masak di situ untuk warga yang kebakaran. Itu semua relawan dari mahasiswa yang hadir, dan mereka tidak pengen apa-apa, pengen kesadaran membantu saudara saya yang tertimpa Sisi musibah kemanusiaan Pak kebakaran. ya. Iya, itu yang mungkin menjadi salah satu kebanggaan bagi kami bahwa tidak semua bisa dibayar dengan uang. Benar. Nah, itu. Jadi memang kebutuhan untuk mencintai sesama, untuk bisa membantu sesama dibutuhkan apa? Tenaga, pikiran, dan hati. Dan tadi. hati. Ikhlas Gitu. juga Pak ya. Ikhlas, harus ikhlas.
Nah, saya tanya juga nih, gimana sih dok, makanan apa saja sih nih Bu Dokter yang sebaiknya kita makan atau kita hindari sebelum donor darah? Oh, jadi persiapan lah ya, Iya. persiapan untuk donor darah gimana sih? Ada yang bilang nih harus tidur, harus banyak makan. Ya. Yang penting saat itu kita sudah waktunya donor, udah 2 bulan kita donor, istirahat yang cukup. Di berapa jam sih dibilang cukup kan ya? Iya. Dengan waktu 5 jam kita tidur, ngerasa pas saat bangun kita ngerasa fit, udah boleh. Terus harus sarapan dulu nggak sih dok kalau sebelum donor gitu ya? Jadi sarapan dan tidur yang cukup itu bukan suatu syarat utama. Jadi kalau memang dia udah biasa donor nih, dia udah biasa donor saat puasa, ya nggak perlu sarapan juga nggak apa-apa. Nah, tapi kalau dia baru pertama kali donor, terus berat badannya benar-benar pas-pasan, diperiksa HB-nya pas-pasan, dia juga ada sakit mah lambung, kita sarankan untuk lebih baik sarapan dulu untuk menghindari efek-efek samping setelah donor. Gitu. Jadi setelah donor darah nih, apa yang harus kita lakukan? Darah itu kan cairan, jadi sama kayak kita olahraga, kita akan keluar keringat nih. Jadi keluar darah sama dengan keluar cairan, artinya kita harus menggantikan cairan yang keluar. Kita harus banyak minum lagi, nggak perlu minum vitamin ini itu, susu segala macam, nggak perlu. Dengan minum air putih aja udah akan kebentuk sel yang baru. Tapi yang jelas makan makanan harus yang bergizi, yang mengandung protein tinggi dan zat besi yang tinggi. Apa aja sih yang zat besi itu ya? Zat besi itu paling tinggi adanya di hati sapi, hati ayam, di daging-daging merah. Saya nggak suka daging, oke boleh pakai sayur bayam, itu zat besinya tinggi. Pakai pucuk ubi juga zat besinya pucuk ubi juga tinggi. bisa dok ya? Iya, jadi nggak perlu cari-cari harus makanan mewah, stik segala macam, enggak. Daging ayam, daging ikan pun protein zat besinya ada. Hanya dengan menggantikan makanan dan cairan yang bergizi. Gizi dan terjangkau juga, nggak harus mahal ya Bu Dokter ya. Baik, luar biasa. Nah, kita jeda dulu perbincangan kita ya Pak Aswan, Bu Dokter, usai jeda berikut, dan saudara tetaplah di Ruang Publik. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Ruang Publik, dan tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir, yang mana artinya kita akan mendengarkan pernyataan penutup atau closing statement dari 2 orang narasumber kita yang luar biasa. Padahal masih banyak sekali yang ingin saya diskusikan ya sama 2 orang narasumber kita, tapi kita harus mendengarkan langsung ya pernyataan penutup dari 2 orang narasumber kita. Boleh dari Pak Aswan dulu, silakan Pak Aswan. Dari kami, dari PM Kota Jambi, satu mungkin yang perlu saya sampaikan sebagai kata penutup bahwa siapapun Anda, apapun profesi Anda, apapun agama Anda, tapi jadikan donor darah menjadi kebutuhan untuk sesama manusia. Dan kami juga berharap kampung donor darah yang kita telurkan ini dapat menjadi primadona. Ayo berlomba-lomba, kelurahan, semua kampung donor darah untuk yang terbaik, untuk yang menjadi terbaik, dapat menambah pendonor darah yang lebih banyak lagi. Dan ini penting untuk dapat membantu manusia sesama, khususnya warga Kota Jambi. Itu mungkin yang saya sampaikan sebagai kata penutup. Baik, terima kasih banyak Pak Aswan ya sudah hadir hari ini di TVRI berbincang bersama saya. Selanjutnya boleh Ibu Dr. Revi, silakan Ibu. Untuk seluruh masyarakat Jambi, jangan takut untuk donor darah, karena setetes darah kalian itu sangat berarti bagi mereka. Jadikan donor darah sebagai gaya hidup, karena kita sehat, mereka selamat. Baik, terima kasih ya Bu Dr. Revi, Pak Aswan sekali lagi atas waktunya ya, apalagi Bu Dr. Revi ini jauh-jauh dari Belenca langsung ke sini mau berdialog bersama kita. Dan saudara, demikianlah Ruang Publik kali ini. Semoga dari pembahasan kita semakin meningkat kesadaran masyarakat untuk menjadi pendonor sukarela, dan semoga kampung donor darah ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menjadi pendonor sukarela. Dan seperti kata narasumber kita tadi ya, tetes darah kita itu sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Demikian Ruang Publik kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Karani Utari bersama kerabat kerja yang petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.